Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini kita mau berbicara soal tata gerak dan sikap tubuh yang seharusnya dilakukan oleh seorang Katolik dalam perayaan Ekaristi, sesuai dengan panduan pedoman umum Missale Romawi. Oke, saya mau beri hantaran yang pertama. Ini adalah sesuatu yang ideal, tetapi bukan soal benar atau salah. Jangan nanti setelah mendapatkan informasi ini, kita menjadi punya alasan untuk menghakimi sikap tubuh dan tata gerak orang lain. Oh, itu salah. Karena dalam pedoman umum Missale Romawi dikatakan bahwa kita harus berdiri. Oh, itu terlalu rigid. Apa yang disampaikan oleh pedoman umum Missale Romawi adalah bersifat umum. Selebihnya, ordinaris wilayah, uskup, atau dalam hal praktis pastor atau diakon yang memimpin perayaan dapat memberi hal-hal praktis sesuai dengan tuntutan setempat. Misalnya yang seharusnya berlutut karena tidak ada tempat berlutut kita berdiri saja, itu diberi kemungkinan. Kalau uskup berkata karena kita tidak punya kebiasaan berdiri maka kita duduk saja misalnya, itu juga diberi kemungkinan karena ini adalah pedoman yang sifatnya umum dalam Missale Romawi. Dan diberi kemungkinan sekali lagi kepada pemangku jabatan gerejawi untuk memberikan ketetapan bersama. Karena poin yang mau dicapai adalah ini. Tata gerak dan sikap tubuh imam, diakon, para pelayan, dan jemaat haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga, pertama, seluruh perayaan memancarkan keindahan dan sekaligus kesederhanaan yang anggun. Ada keindahan dan ada kesederhanaan yang menunjukkan keanggunan. Itu yang mau ditunjukkan dalam liturgi kita. Dengan gerak tubuh yang seragam, yang sesuai dan dilakukan dengan anggun. Maka jangan sampai karena misalnya materi semacam ini kita menjadi hakim untuk orang-orang lain dan harusnya begini. Oke, ini adalah pedoman umum yang menjadi panduan. Yang kedua, makna aneka bagian perayaan dipahami secara tepat dan penuh. Kalau kita membuat gerakan tubuh dan sikap tubuh kita sesuai dengan panduan ini. Katakanlah misalnya ketika dua konsekrasi kita berlutut dan menunduk sedikit ketika ada ditahtakan tubuh dan darah Kristus. Itu menunjukkan keanggunan dan menunjukkan pemahaman kita akan apa yang sedang terjadi dalam dua konsekrasi itu. Yang ketiga, partisipasi seluruh jemaat ditingkatkan. Kalau berdiri semua berdiri. Ada yang malas berdiri, ada. Atau dalam situasi lain kita juga melakukan kadang yang seharusnya berlutut malah duduk, atau yang seharusnya duduk berlutut karena dorongan hati. Tetapi yang terutama mau ditunjukkan adalah ada partisipasi seluruh jemaat. Dan itu yang mau ditingkatkan. Partisipasi aktif semakin dituntut dalam gaya berekaristi kita pada masa sekarang. Oleh karena itu, ketentuan hukum liturgi dan tradisi ritus Romawi serta kesejahteraan rohani umat Allah. Tidak boleh mengabaikan kesejahteraan rohani. Kalau dirasa ada sikap-sikap yang harus ada supaya terasa semakin kenalah perayaan ini, itu bisa dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu yang harus lebih diutamakan daripada selera pribadi dan pilihan yang serampangan. Selera pribadi, harusnya begini cara berdiri kita, harusnya begini cara menunduk kita, harusnya. Itu selera pribadi. Bagaimana kebutuhan bersama, baiklah itu dibicarakan dalam gereja dan ordinaris atau siapalah yang memiliki otoritas untuk menentukan sikap, kita serahkan kepada mereka mengambil keputusan. Nah sikap tubuh yang seragam menandakan kesatuan seluruh jemaat. Ketika berdiri berdiri, kecuali nanti akan dijelaskan ada keadaan di mana kita tidak bisa memenuhi tuntutan itu, sakit, pakai kursi roda, atau halangan-halangan lain yang masuk di akal dan di hati.
menunjukkan kesatuan seluruh jemaat yang berhimpun untuk merayakan liturgi kudus. Karena kita satu gereja, satu gerakan. Sebab sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin yang sama pula. Nah oke. Bukan demi gerakan itu, tetapi demi membentuk sikap batin yang senada dalam perayaan itu. Nah, sekali lagi ini soal disposisi batin. Kalau saya mau menundukkan diriku di hadapan sakramen Maha Kudus, maka saya berlutut, maka saya membungkuk. Saya ingin menunjukkan menyanyikan kemuliaan Bapa kami ini dengan lantang, dengan keseluruhan diriku, maka saya berdiri. Nah, bukan demi peraturan berdiri ya berdiri, berlutut ya berlutut, tetapi karena ada sikap batin dan setiap gerakan itu mendorong kita untuk memiliki sikap batin yang sama dengan umat yang lain. Umat hendaknya berdiri saat kapan saja, awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk menuju altar sampai dengan doa pembuka selesai, doa kolekta. Marilah berdoa. Lalu setelah berdoa, doa pembuka, lalu masuklah ke liturgi sabda, kita duduk. Pada waktu melakukan baik pengantar Injil, dengan atau tanpa aleluya. Pada waktu Injil dimaklumkan, kita berdiri juga. Selama syahadat, selama doa umat, dianjurkan berdiri. Tetapi nanti sangat ditegaskan catatan itu ya. Keseragaman dan kesepakatan dan kearifan lokal. Nah, bukan kehendak pribadi. Atau karena secara personal sudah mendapatkan keterangan ini, lalu menjadi hakim atau membuat penilaian ideal, malah merusak suasana komunitas, suasana positif di komunitas. Dari ajakan berdoalah, saudara, sebelum dua persiapan persembahan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima. Pada bagian itu, kita sudah berdiri sampai akhir perayaan Ekaristi, kecuali pada saat yang disebut di bawah ini. Oke, sudah berdiri kecuali pada bagian ini. Ada duduk. Kapan? Saat bacaan-bacaan sebelum Injil. Bacaan pertama, kedua, atau dalam malam Paskah ada sampai 9 bacaan atau 8 sebelumnya. Dan selama Mazmur tanggapan kita duduk. Selama homili kita duduk. Selama persiapan persembahan kita duduk. Selama saat hening sesudah komuni duduk. Beberapa umat berlutut, berdoa pribadi, ungkapan kesalehan. Tidak ada larangan persis di sini, tetapi keadaan duduk dikatakan di sini. Umat berlutut pada saat konsekrasi. Pada malam ia dihianati sebelum menderita sengsara dengan rela. Pada bagian konsekrasi, dua syukur agung lebih tepatnya. Kecuali kalau ada masalah kesehatan atau tempat ibadat tidak mengizinkan. Nah, tidak mengizinkan. Entah karena banyak umat yang hadir atau karena sebab lain. Misalnya memang tidak ada tempat berlutut, di beberapa tempat ada itu. Tempatnya memang bukan gereja, katakanlah karena misa umum dibuat di luar sehingga pakai tikar atau di rumah. Sehingga kalau berlutut berdesak-desakan, mengatur posisi ini itu lagi, maka berdiri adalah opsi yang lain, itu secara lisan ya. Bila memang tidak bisa berlutut dan tidak harus duduk. Mereka yang tidak berlutut pada saat konsekrasi hendaknya membungkuk hikmat. Mungkin karena sakit atau karena keterbatasan fisik atau alasan lain yang masuk di akal dan hati. Membungkuk hikmat pada saat imam berlutut sesudah konsekrasi. Sesudah konsekrasi itu. Ini saya ambil dari PUMR. Pedoman Umum Missale Romawi. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan hukum, konferensi uskup boleh menyerasikan tata gerak dan sikap tubuh dalam tata perayaan Ekaristi dengan ciri khas dan tradisi sehat bangsa setempat. Nah ini ruang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membuat gerak-gerik yang
dipandang cocok dan tepat sesuai kebudayaan kita dan kebudayaan setempat. Tetapi diberi panduan juga, hendaknya konferensi uskup menjamin bahwa penyerasian itu selaras dengan makna dan ciri khas bagian perayaan Ekaristi yang bersangkutan. Ada penghormatan, ada sikap batin kita. Dan itu diungkapkan lewat gestur, lewat tata gerak sikap tubuh kita. Kalau umat sudah terbiasa berlutut sejak sesudah kudus, sampai dengan akhir 2 syukur agung, kebiasaan ini seyogianya dipertahankan. Dipertahankan kalau memang sudah ada kebiasaan itu. Artinya, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di gereja setempat, itu diteruskan sejauh selaras dengan makna dan ciri khas bagian perayaan Ekaristi yang bersangkutan. Nah, ini pertama-tama saya sajikan sebagai pengetahuan umum. Ada kemungkinan diterapkan bila ada kesepakatan bersama. Dan pada umumnya sudah sama sebenarnya. Tetapi ini lebih ke pemahaman, understanding. Supaya kita mengerti, comprehend. Lalu istilah tata gerak demi keseragaman tata gerak dan sikap tubuh selama perayaan, umat hendaknya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh diakon, oleh pelayan awam atau imam, selaras dengan petunjuk buku liturgis. Ada keseragaman dan sederhanalah itu dan menunjukkan keanggunan dan sesuai dengan sikap batin dan tuntutan pada saat itu. Itu prinsip umumnya. Sudah ada PUMR, ada pula panduan dari diakon, maka kalau ada perubahan, ya boleh jadi kita tidak langsung merasa srek, tetapi yang terutama adalah demi kesederhanaan, keanggunan, keindahan, dan kesatuan dalam sikap. Istilah tata gerak mencakup juga tadi sikap tubuh, berdiri, duduk, berlutut. Sekarang tata gerak mencakup juga tindakan dan perarakan imam bersama diakon dan para pelayan menuju altar. Bagaimana kita berjalan dalam iringan itu, dalam perarakan itu. Bagaimana berlutut atau membungkuk. Perarakan diakon yang membawa kitab Injil menuju mimbar sebelum pemakluman Injil. Ini kalau ada Evangeliarum, bacaan khusus yang berisi teks dari kitab suci, bagian bacaan Injil. Peranakan umat beriman yang mengantar bahan persembahan maju untuk menyambut komuni. Apakah dengan tarian yang dirasa sesuai dengan kearifan lokal dan mendukung kekhidmatan? Tidak semua tarian pada dasarnya harus kita tahu juga. Karena ada yang justru merusak, katakanlah merusak masa-masa suasana liturgisnya. Karena ini tarian ya menari lah, tetapi ada yang rasanya sesuai sensus liturgikanya sama. Ada rasa liturginya. Nah, hendaknya tata gerak ini dilaksanakan dengan anggun, sesuai dengan kaidah masing-masing, dan diiringi dengan nyanyian yang serasi, bukan dengan musik box atau musik yang sudah rekam atau apa putar dari YouTube lagi, kedengaran pula iklannya. Nah, itu dia bagaimana sikap tubuh kita. Saya pikir ini baik sebagai pendalaman, artinya kita melakukan sikap-sikap tubuh dan gerak itu dengan berkesadaran, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi kita tahu mengapa kita buat itu. Begitu. Pace bene.